Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Rama Ardafilia dengan MPM 3 digit terakhir 014 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 B STKIP 3 digit Trenggalek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang berita yang merupakan tugas akhir mata pelajaran konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang telah diberikan oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Nah, video ini saya susun dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan pelajaran untuk kita semua. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang atau berita yang berjudul Dua polisi aniaya tahanan hingga tewas. Nah, pemicunya berisik dalam sel. Pastikan kalian tidak asing lagi kan tentang polisi. Pastinya sudah tahu ya, anak kecil aja sudah tahu kan polisi itu sesuatu profesi yang sangat keren, sangat didamba-dambakan. Karena anak kecil itu kan ditanya, cita-citanya jadi apa, yang jadi polisi gitu. Namun cerita kali ini yang ingin saya jabarkan ini sangat terbalik dengan asumsi tersebut. Nah, sebelum kita bahas mengenai berita tersebut, kita pelajari kembali tentang makna atau pengertian polisi. Kita pelajari lebih lanjut tentang tugas-tugasnya bagi masyarakat, seperti itu. Nah, polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, di Indonesia, institusi kepolisian ini berada di bawah kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik, mencegah kejahatan, dan menjaga stabilitas nasional. Polisi juga bertindak sebagai pelindung masyarakat dari ancaman kriminalitas, termasuk memberikan bantuan dalam situasi darurat, misalnya bencana, dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Lalu ada pula tugasnya untuk masyarakat lebih lanjut, antara lain itu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kan sudah hal yang biasa ya, polisi itu bertugas untuk memastikan masyarakat dapat menjalani hidup dengan aman dan nyaman. Mereka bertanggung jawab dalam menangani konflik, demokrasi, dan situasi yang dapat mengganggu ketertiban umum yang pada lalu lintas itu ya. Terus yang kedua, menegakkan hukum. Nah, polisi memiliki wewenang untuk menyelidiki tindakan pidana, menangkap pelaku kejahatan, serta mengajukan pelaku ke pengadilan. Dalam menjalankan tugas ini, polisi harus bertindak berdasarkan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku. Nah, lalu yang selanjutnya, melindungi dan mengayomi. Sebagai pelindung masyarakat, polisi memberikan perlindungan dari ancaman fisik maupun non-fisik. Polisi juga mengayomi masyarakat dengan memberikan rasa kepercayaan kepada mereka bahwa hukum akan ditegakkan secara adil. Lalu yang keempat, memberikan layanan publik. Polisi menyediakan berbagai layanan seperti pembuatan surat izin mengemudi, laporan kehilangan, hingga penanganan kecelakaan. Biasanya kalau ada kecelakaan itu kan biasanya dipanggilkan polisi gitu kan. Ambulan, tapi kan biasanya ada polisi. Nah, lalu yang kelima, pendidikan dan hukum dan sosialisasi. Polisi turut aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program penyuluhan sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Yang selanjutnya, tugas polisi di lingkungan tahanan sel itu, mereka di dalam lingkungan tahanan, polisi memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan hak-hak tahanan tetap terpenuhi. Nah, apa sih itu tahanan? Nah, kita akan pelajari lebih tentang tahanan ya, teman-teman. Nah, tahanan itu status seseorang yang kehilangan kebebasannya sementara waktu karena berada dalam penahanan yang dilakukan oleh pihak berwenang, baik dalam proses penyelidikan,
penyidikan, panutan, atau persidangan pidana. Nah, penahanan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran proses hukum, seperti mencegah tersangka atau terdakwa itu melarikan diri, terus menghilangkan barang bukti, terus mengulangi tindakan pidana yang telah dibuat tersebut, lalu mengganggu proses jalannya peradilan tersebut. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian tahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penahanan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan setiap orang yang ditahan memiliki hak untuk mengetahui alasan mereka ditahan kan pastinya, lalu mendapatkan pendampingan hukum serta mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Lalu ada pula jenis-jenis penahanan dalam KUHP itu. Yang pertama, tahanan penyidik. Tahanan penyidik itu tahanan yang berada di bawah wewenang penyidik atau polisi yang menyidik lainnya atau polisi penyidik lainnya. Maksudnya, selama proses penyidikan berlangsung, penyidik dapat melakukan penahanan jika ada alasan kuat bahwa tersangka terlibat dalam tindak pidana dan memenuhi syarat tertentu sesuai pasal 21 KUHP misalnya. Lalu yang kedua, tahanan hakim. Tahanan yang dilakukan berdasarkan perintah hakim selama proses persidangan. Hakim dapat memutuskan atau menahan terdakwa jika dikhawatirkan akan menghambat jalannya persidangan. Lalu yang ketiga, tahanan rumah atau kota. Itu maksudnya tahanan yang dilakukan di rumah tersangka atau dalam batas wilayah tertentu sehingga pengganti penahanan di rumah tahanan negara atau rotan. Nah, jenis penahanan dilakukan jika tersangka ini memiliki alasan khusus seperti kondisi kesehatan yang kurang atau faktor lain yang dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Jadi dia tidak ada di lapas gitu ya. Lalu yang keempat, tahanan negara, penahanan di lembaga rumah tahanan negara atau rutan yang merupakan bentuk penahanan umum seperti biasanya. Yang kelima, dasar penahanan. Nah, penahanan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP, yakni berbunyi tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, tersangka atau terdakwa artinya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindakan pidana. Ada juga hak tahanan. Nah, meskipun tahanan atau seseorang tetap memiliki hak-hak ya yang harus dihormati oleh pihak berwenang di antara lainnya itu satu, mendapatkan pemberitahuan resmi tentang alasan penahanan. Yang kedua, menghubungi keluarga, pengacara atau pihak lainnya yang berkepentingan. Terus yang ketiga, mengajukan upaya hukum seperti pra-peradilan untuk menguji keabsahan penahanan. Yang keempat, memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kelima, haknya menggugah penahanan dengan jaminan. Penahanan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai alat untuk menjamin kelancaran proses hukum. Namun, pelaksanaan harus dilakukan secara adil, profesional, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ada lagi beberapa tugas utama polisi di dalam tahanan itu. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di sel. Nah, polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dalam sel tahanan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap tahanan agar tidak terjadi tindakan kekerasan, pelarian, atau perilaku yang melanggar aturan. Yang kedua, melindungi hak tahanan. Tahanan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan makanan, terus perawatan medis, dan akses ke bantuan hukum. Nah, polisi wajib memastikan hak ini tidak dilanggar. Lalu yang ketiga, penerapan prosedur pengawasan dalam tugasnya. Polisi harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk memeriksa kondisi tahanan secara berkala, mencatat aktivitas tahanan, dan mencegah potensi gangguan keamanan. Yang keempat, memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi.
polisi tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tahanan. Setiap bentuk kekerasan, intimidasi atau perlakuan tidak manusiawi, pelanggaran hukum dan kode etik kepolisian. Nah, tetapi di Polres Palu, Sulawesi Tengah, dua polisi menghabisi seorang tahanan hingga tewas. Sangat melencong dari tugas polisi yang baru saja saya sebutkan kan. Nah, mari kita simak berita berikut. Nah, kematian tragis seorang tahanan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT merupakan status hukum yang diberikan pada seseorang yang diduga atau telah terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya, seperti pasangan, anak atau anggota keluarga lainnya. Nah, dalam lingkup rumah tangga, kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, fisikal, seksual, atau pelantaran ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami oleh Bayu Adityawan umur 36 tahun, seorang tahanan yang telah mengejutkan publik. Kenapa? Karena Bayu yang ditahan di Polresta Palu, Sulawesi Tengah ini diduga menjadi korban penganiayaan brutal yang dilakukan oleh dua oknum polisi berinisial Bribda CH dan Bribda M. Nah, kedua pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, insiden ini terungkap setelah Bayu itu dinyatakan meninggal dunia pada 12 September 2024 dengan tubuh penuh lebam. Sebelum Bayu meninggal ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Bayangkara, Palu, tetapi nyawa tidak tertolong. Nah, Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah, Kombes Rama itu mengungkapkan kronologi penganiayaan yang didasari motif emosional. Nah, menurut Rama ini penganiayaan terhadap Bayu dipicu oleh emosi sesaat dari kedua pihak pelaku. Korban dianggap berisik di dalam sel tahanan, terutama pada jam malam istirahat malam. Nah, hal ini membuat kedua pelaku merasa terganggu dan melampiaskan kekerasannya terhadap mereka dengan tindakan kekerasan. Berdasarkan hasil penyidikan atau tindakan keras ini dilakukan karena faktor emosional. Kedua pelaku merasa terganggu dengan sikap korban yang dianggap berisik saat jam istirahat. Kata Rama pada konferensi pers yang digelar pada 12 September 2024 itu. Nah, penganiayaan diawali ketika Bribda CH menghampiri Bayu yang berada di dalam sel tahanan. Nah, Bribda CH ini diduga menampar wajah korban tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, Bribda M mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan Bayu dalam sel. Nah, menurut Rama, korban dikeluarkan dari sel oleh Bribda M. Kemudian Bribda CH kembali memukul wajah korban sebanyak 2 kali dan menggunakan tangan kirinya dengan posisi mengepal. Nah, aksi kekerasan semakin memuncak. Kedua pelaku memukul tubuh Bayu secara berulang kali, termasuk bagian ulu hati, beberapa pukulan di bagian depan. Sejumlah tahanan yang lain masih terjaga pada saat kejadian. Jadi maksudnya pada saat itu dilakukan di depan tahanan lain yang masih terjaga, dihabisi di hadapan lainnya. Nah, Bayu Adityawan ini pertama kali ditahan pada 2 September 2024 atas kasus KDRT tadi. Nah, selama ditahan ini tidak ada laporan signifikan terkait kesehatannya sehingga insiden penganiayaan ini terjadi. Nah, namun setelah mengalami penganiayaan pada malam naas tersebut, kondisi Bayu ini semakin memburuk. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara dalam kondisi tubuh penuh lebam dan luka serius karena ditampar dan ditunjuk tadi ya. Mungkin sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawa Bayu ini tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal pada 12 September 2024. Selain dugaan penganiayaan,
Kombes Rama ini juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan prosedur yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Palu tersebut. Kelainan ini tidak hanya melibatkan Bribda CH dan Bribda M saja, tetapi juga 6 petugas jaga lainnya yang ikut melihat, 2 pengawas dan 1 penyidik. Menurut Rama, kami menemukan adanya dugaan kelainan dalam prosedur pengawasan tahanan ini. Karena ini menunjukkan kurangnya kontrol dan pengawasan yang harus menjadi tanggung jawab petugas jaga. Nah, jelas kata Rama. Kasus Polda Sulawesi Tengah itu berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku, termasuk oknum polisi yang terlibat. Bribna CH dan Bribna M telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sidang menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurutnya, kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan seperti ini, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, proses hukum itu harus berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, petugas jaga juga diduga lalai dalam menjalankan tugas mereka. Juga saat diperiksa untuk menentukan tingkat tanggung jawab masing-masing. Di para penjaga juga diusut ya. Nah, kasus ini telah memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi pemerhati hak asasi manusia. Pelaku ini tidak manusiawi dan terhadap tahanan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan hukum. Jadi kan tadi polisi harus etika dan hukum polisi ya. Nah, pihak keluarga korban juga mendesak agar kasus ini diusut hingga tuntas. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, menurut para korban ini, mereka kehilangan anggota keluarga mereka karena tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka mau keadilan ditegakkan gitu. Nah, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan tahanan. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang dan prosedur pengawasan harus diperketat untuk memastikan keselamatan dan keselamatan para tahanan selama dalam pengawasan pihak berwenang. Nah, Polda Sulawesi Tengah menyatakan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tahanan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Nah, publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, sembari berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Maksudnya, walaupun itu polisi terus kayak semena-mena itu tidak seperti itu ya. Nah, menurut saya itu kasus kematian Bayu Adityawan ini seorang tahanan kasus RDRT yang meninggal akibat penganiayaan oleh 2 oknum polisi di Polresta Palu merupakan peristiwa tragis yang sangat memprihatinkan. Menurut saya kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga karena mengungkap adanya dugaan kelalaian sistem pengawasan yang lebih luas di institusi tersebut. Nah, tanggapan dan analisis atas berbagai aspek dari kasus ini yaitu yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia tahanan, baik mereka yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjadi narapidana, tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Dalam hal ini, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Bribna CH dan Bribna M jelas melanggar hak-hak dasar tersebut. Penganiayaan hingga mengakibatkan kematian adalah bentuk pelanggaran serius terhadap pasal 28G dan pasal 28I Undang-Undang 95 yang menjamin hak dan rasa aman dan perilaku manusiawi. Tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, terutama pasal 5 yang menyatakan bahwa seseorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Maksudnya tidak boleh dilakukan, tidak boleh seorang pun dipaksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam konteks ini, apa yang terjadi pada
Bayu adalah tindakan penganiayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Lalu penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Nah, sebagai anggota kepolisian, Bribna CH dan Bribna M ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan tahanan, bukan sebaliknya menjadi pelaku kekerasan. Nah, tindakan mereka tidak hanya mencoreng citra Polri, tetapi juga melanggar prinsip dasar tugas polisi, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Nah, penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan kurangnya kontrol internal dan lemahnya pengawasan dalam melaksanakan tugas di lingkungan tahanan. Nah, sebagai aparat yang di garis depankan dalam menegakkan hukum ya, polisi ini seharusnya menjadi teladan dan menjunjung tinggi aturan dan prinsip keadilan. Ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum, hal ini menciptakan paradoks yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kan mestinya. Mereka tidak sulit untuk percaya lagi karena peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, dugaan kelalaian sistem pengawasan tahanan lainnya. Yang berlangsung kasus ini juga mengungkap adanya dugaan kelalaian prosedur di lingkungan tahanan. Kombes Ramadhani menyatakan bahwa 6 petugas jaga, 2 pengawas dan 1 penyidik turut diduga lalai dalam menjalankan tugas mereka. Tidak hanya 2 polisi tadi ya, ada oknum lainnya juga. Nah, kelalaian ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan tahanan yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa pencegahan. Operasional standar atau SOP yang berlaku di lingkungan tahanan seharusnya menjamin keselamatan dan keamanan semua tahanan. Pengawasan berkala, pemantauan penggunaan CCTV dan kehadiran petugas yang berkompeten adalah beberapa langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah insiden seperti ini akan terulang kembali. Lalu selanjutnya, pentingnya penegakan hukum internal. Kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam menegakkan kedisiplinan dan hukum di internal institusinya. Proses hukum terhadap Bribda CH dan Bribda M terus berjalan secara transparan dan adil untuk menunjukkan komitmen Polri dalam menindak anggotanya melakukan pelanggaran. Langkah tegas terhadap pelaku tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum internal ini harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk petugas lain yang diduga lalai tadi. Yang keenam, yang kelima, kerusakan citra institusi kepolisian. Kasus ini memiliki dampak yang luas terhadap referensi Republik terhadap Polri. Tadi kejadian ini mencerminkan lemahnya etika dan moralitas sebagian anggota polisi yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Untuk memulihkan citra ini, Polri harus mengambil langkah konkret seperti memperketat pengawasan internal, meningkatkan pelatihan etika dan humanisme bagi anggotanya, serta memberikan perlakuan hukum yang adil pada semua pihak yang terlibat. Lalu yang keenam, pentingnya pembinaan dan rehabilitasi polisi. Kasus ini menunjukkan pentingnya rehabilitasi mental dan profesionalisme anggota kepolisian. Pelatihan yang fokus pada pengendalian emosi, pendekatan humanis dan pemahaman pendalaman tentang hak asasi manusia harus diperketat. Aparat yang berada di lingkungan tahanan sering menghadapi tekanan emosi yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan latihan untuk menangani situasi emosional tanpa melibatkan kekerasan adalah tindakan yang penting harus diambil. Lalu, hak dan perilaku terhadap tahanan.
Seperti tadi, tahanan adalah individu yang sedang menjalani proses hukum atau hukuman dan memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang kan tadi. Nah, dalam proses ini, Bayu Adityawan ini seharusnya mendapatkan perilaku yang manusiawi, termasuk perlindungan dari ancaman kekerasan, lalu akses terhadap peralatan medis yang memadai, terus pengawasan ketat oleh petugas jaga. Ini mengingatkan pentingnya penegakan hak-hak tahanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan dan perlakuan manusiawi terhadap tahanan. Nah, menurut saya kesimpulan dan harapan dari kasus ini itu adalah tragedi yang mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem kepolisian, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan tahanan. Polri harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem mereka. Harapan publik adalah adanya penegakan hukum yang transparansi dan adil dapat semua pihak yang terlibat, baik pelakuan kekerasan maupun mereka yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Terus selain itu perlu ada langkah nyata untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas kepolisian agar kejadian serupa ini tidak terulang di masa depan. Nah, keadilan bagi korban dan keluarganya harus menjadi prioritas utama, karena hanya dengan keadilan rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum dapat dipulihkan. Kenapa saya memilih berita ini dan tidak yang lain? Karena menurut saya kasus seperti ini sangat penting untuk kita bahas. Berita ini mengingatkan isu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Polisi seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi tahanan, tetapi dalam kasus ini justru ada pelanggaran yang sangat serius. Menurut saya juga, saya merasa berita ini relevan karena memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan, etika, dan tanggung jawab. Sebagaimana mahasiswa yang belajar ilmu sosial, kita harus memahami bahwa tugas polisi itu bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak asasi setiap orang, termasuk tahanan. Selain itu, berita ini juga membuka mata kita tentang pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Jika ada kesalahan atau pelanggaran, harus diusut dengan adil agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu tidak hilang. Saya berharap pembahasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mendukung keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya memilih berita ini itu bukan hanya karena kasusnya yang menarik perhatian, tapi juga karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, baik dari sisi hukum maupun moral. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penjabaran kali ini. Saya harap apa yang saya paparkan ini dapat memberikan manfaat dan tidak hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam ucapan, sikap, atau penyampaian, saya dengan kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya. Kita semua tahu, kita semua tentu menyadari bahwa apa yang telah kita bahas ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar, berbenah, dan berkontribusi demi mencapai masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, mari kita sama-sama panjatkan doa dan harapan agar segala niat baik dan upaya yang telah kita lakukan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hasil yang terbaik.
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.